Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat, dimanapun kamu berada. Bertemu lagi dengan saya, Udara Mantio, di talk show siaran sehat. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Sobat Sehat semuanya yang mendengarkan secara streaming melalui radiokesehatan.kemkes.go.id dan juga aplikasi Radio Kesehatan dan juga yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan _RI dan yang menonton tayangan ulangnya di YouTube Kementerian Kesehatan. Baik, Sobat Sehat, memahami anak remaja ini merupakan tantangan ya, tapi juga sangat menarik karena di usia remaja dan mungkin beberapa kita semua yang udah usia dewasa kan pernah ngelewatin masa remaja ya. Nah, di situ kan kita suka dibilangin tuh kan masa remaja adalah masa-masa mencari identitas diri dan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh kita termasuk emosionalnya juga. Nah, kita akan membahas dalam topik siaran sehat kali ini dengan judul Seni Memahami Anak Remaja bersama narasumber kita yaitu dengan Mbak Ana Surti Aryani sekaligus memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Halo, selamat sore Mbak Nina. Selamat sore Mas Audi, salam kenal dan salam kenal juga buat semua pendengar Radio Kemenkes. Selamat sore Mbak Nina, bagaimana kabarnya Mbak? Kabar baik, baru pulang dari praktik hari ini dan cukup senang tuh hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nina sudah meluangkan waktunya bersama kami di Radio Kesehatan dalam talk show Sehat-Sehat kali ini. Dan untuk sobat saya semuanya ingin bertanya langsung kepada Mbak Nina, bisa langsung bertanya melalui live Instagram, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar, atau juga bisa mengirimkan ke WhatsApp 082136362018. Baik, kita awali diskusi kita ini dengan mengenali masa remaja yang penuh dengan dinamika. Ini sering banget ya bikin orang tua merasa bingung saat menghadapi perubahan terhadap anaknya. Nah, ini apa aja nih tantangan utama yang biasanya dihadapi oleh orang tua dalam memahami anaknya yang dibilangnya tuh udah masuk ke era ABG gitu. Bener banget ya Mas Audi ya, memang masa remaja nih masa yang sangat menantang banget sih sebenarnya. Ada beberapa perubahan besar yang terjadi selama fase remaja ini. Contohnya kalau dari perubahan biologis ya, yang kemudian menimbulkan berbagai kebingungan, dia kan kelihatan ya percepatan pertumbuhannya. Tadinya tingginya seberapa, tiba-tiba zerut gitu ya, semakin tinggi. Lalu kemudian dengan adanya perubahan tinggi, perubahan besar tubuh, tinggi berat badan dan lain sebagainya, membingungkan sekali baju yang tadinya dia suka kemudian dia nggak muat lalu dia bingung masih mencari baju yang seperti apa dan lain sebagainya lalu juga dengan kematangan seksualnya yang memang berbeda ini juga sering jadi tantangan sebetulnya buat para orang tua karena di remaja ini mulai muncul naksir sama lawan jenis atau mungkin ada eksplorasi seksualitasnya dan lain sebagainya yang tentunya kadang-kadang menimbulkan deg-degan lah ya buat orang tuanya gitu. Nah, kemudian kalau tadi adalah perkembangan biologisnya, ada juga perkembangan kognitif dan perkembangan sosioemosionalnya. Kalau perkembangan kognitif alias proses berpikirnya, sekarang nih remaja nih udah lebih pinter lagi sebetulnya. Dia sudah bisa berpikir lebih abstrak, bisa mulai membayangkan sesuatu tidak seperti adik-adiknya yang masih fase kanak-kanak. Dan dia ini cenderung berpikir idealis. Jadi kayak hitam putih gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang dianggap baik, kemudian yang lain dianggap buruk. Dan ini juga kemudian jadi tantangan buat orang tua, karena orang tua ini kemudian seringkali dianggap memberikan hal-hal buruk, padahal tentunya orang tua berusaha memberikan hal baik. Gitu ya. Nah, secara sosio-emosional, ada beberapa perkembangan juga yang kemudian juga jadi tantangan buat remaja dan orang tuanya. Misalnya, bagaimana mereka ini mencari identitas dirinya sehingga mereka tuh dapat saya nih siapa sih dan itu mereka seringkali mempertanyakan itu dengan kehadiran orang tuanya dan ini memunculkan konflik-konflik pastinya banyak berantem sama orang tua dan
di usia ini biasanya tuh kebutuhan teman itu juga semakin meningkat. Gara-gara butuh temannya semakin meningkat, kadang-kadang tantangannya buat orang tua adalah si remaja ini terkesan nggak mau nurut sama orang tuanya, lebih nurut sama temannya, terus kemudian lebih apa meninggalkan keluarganya gitu ya dan macam-macam lagi. Sehingga benar-benar perubahan yang signifikan selama fase remaja ini memunculkan berbagai macam kebingungan baik pada si remaja maupun pada si orang tuanya. Oke baik. Jadi begitu ya dinamika remaja ya kan. Mungkin sebuah saat di sini juga merecall ya dulu pas saya ABG gimana ya gitu kan. Oh iya ya, ya kan. Ada perubahan emosi, perubahan bentuk tubuh gitu kan. Tentu Hmm. kita semua mengalami dan kita saat ini mungkin yang sudah menjadi orang tua menghadapi anak-anak yang tengah memasuki masa remaja. Nah, bagaimana nih sebaiknya orang tua itu mengatasi kesenjangan? Salah satunya adalah kesenjangan komunikasi nih yang biasanya tuh remaja merasa bahwa orang tua ini terlalu menggurui ya kan bahkan cenderung ya itu tadi Mbak Rina bilang lebih nurut sama temennya atau lebih denger apa kata kalau zaman sekarang ada media sosial lebih denger media sosial Nah, sama orang tuanya. Nah ini bagaimana nih Mbak untuk mengatasi kesenjangan itu supaya membangun hubungan yang harmonis. saya tuh suka bilang sama orang tua ya, baik itu orang tua anak maupun remaja, connect before correct gitu ya. Jadi connect dulu, berusahalah dekat dulu sebelum correct, mengoreksi atau mengubah si remaja. Jadi memang kita perlu gimana caranya supaya hubungan antara orang tua sama si remaja itu bisa jadi lebih nyaman lagi, bisa jadi suatu hubungan yang aman bagi si remaja itu. Nah, setelah itu orang tuanya memang perlu untuk memahami si remaja karena tadi nih perkembangannya itu kan beda banget. Dan orang tua tuh juga perlu memahami sebetulnya nih si remaja nih minatnya apa atau dia nggak sukanya apa. Termasuk yang perlu dipahami apa kira-kira yang men-trigger si remaja atau memicu pertengkaran dengan antara remaja dengan orang tuanya. Contohnya, ini tiap kali kita ngobrolin soal baju, udah pasti berantem, gitu misalnya ya. Atau tiap kali ngobrolin tentang teman, wah ini pasti berantem. Nah, kalau udah tahu nih hal-hal yang memang men-trigger atau memicu pertengkaran, berarti mungkin akan perlu ganti strategi tentang caranya ngobrolin itu. Karena itu bisa jadi sesuatu yang memang lebih positif, lebih sensitif gitu untuk si remaja. Jadi memang connect-nya tadi itu berusaha untuk dekatnya mungkin akan perlu lebih besar lagi, terutama pada isu-isu yang dirasa sensitif tadi. Hmm, oke baik ya. Berarti memang sebaiknya orang tua tuh jadi katakanlah jadi teman dulu ya Mbak ya. Jadi teman Bener. anaknya baru habis itu ngasih ngekorek tapi juga ngekoreknya bukan dengan style menceramahi nggak sih Mbak? Betul. Gak Iya. bisa tuh. Udah bukan waktunya kita menasehati seorang remaja. Nasihat itu perlu diberikan dalam bentuk pertanyaan yang dijawab oleh si remaja. Jadi dia sendiri yang punya insight atau ide-ide tentang bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Mm-mm. Karena biasanya konflik yang terjadi nih Mbak, orang tuanya tuh apa berpikir yang bener tuh begini, kamu tuh salah gitu. Jadi dia memaksakan pemikirannya kepada si anaknya, tapi anaknya tuh udah apalagi zaman sekarang ya Mbak, zaman digital kan lebih lebih kritis gitu. Jadi anaknya udah tahu informasinya lebih duluan dibandingin orang tuanya, habis itu berantem gitu Mbak. Betul. Nah, kemudian selain komunikasi ini kan tadi kan ada perubahan emosi juga nih yang terjadi pada masa Hmm. aja nih. Kadang-kadang emosi ini juga berhubungan dengan mood ya. Jadi karena remaja ini ada yang kata istilahnya mood swing ya. Kadang-kadang happy, kadang-kadang murung gitu. Nah, bagaimana orang tua nih bisa merespon hal tersebut dengan bijak? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Gimana sih supaya bisa merespon perubahan emosinya remaja yang suka membingungkan juga gitu ya buat orang tuanya. Jadi kita kadang-kadang tuh bilangnya gini, ah ini sih gara-gara perubahan hormon gitu ya. Dan kayaknya itu salah satu penghibur gitu buat orang tua gitu.
ketika orang tua memahami bahwa oh oke, anak saya tuh memang sedang mengalami perubahan hormon, orang tua jadi lebih mau memahami remajanya gitu. Nah, tapi memang sebetulnya ada hal lain yang juga berubah sangat pesat pada seorang remaja sehingga membuat emosinya juga acak adul gitu. Hmm. Nah, di masa remaja itu sebenarnya ukuran dan bentuknya otak itu sebetulnya udah hampir sama, bahkan udah bisa dibilang sama bahkan ya dengan orang dewasa. Hanya memang belum semuanya bagian itu sudah matang. Bagian yang belum matang misalnya adalah bagian prefrontal cortex, itu areanya kira-kira di ubun-ubun. Di situ adalah bagian yang um, memproses tentang sesuatu kayak misalnya perencanaan, pengambilan keputusan secara bijak. Tuh. Nah, itu tuh belum matang kalau buat remaja. Sementara ada bagian lain yang adanya tuh agak di tengah gitu ya, di tengah otak tuh namanya amigdala. Itu tuh udah lumayan matang kalau di usia remaja. Masalahnya, amigdala ini sebetulnya memproses emosi, agresivitas gitu ya, terus hal-hal yang sifatnya naluriah. Dan ini yang kemudian membuat remaja tuh jadi sering kelihatan labil karena secara emosional sesungguhnya dia sudah sangat matang, tapi kemampuan dia untuk merencanakan, mengambil keputusan yang memang area otak yang memproses itu ada di ubun-ubun sini, prefrontal cortex itu belum matang. Sehingga memang kesulitan buat si remaja ini untuk bisa bersikap tenang, bersikap rasional, gitu ya. Dia malah cenderung lebih meledak-ledak gitu. Nah, jadi balik lagi mesti diapain? Lagi-lagi connect before correct gitu ya. Amigdala itu dan area sistem limbik lainnya yang memproses emosi butuh ketenangan. Ketika orang tua bisa memberikan kenyamanan pada remajanya, memberikan rasa aman pada si remaja, maka amigdala tadi tuh nggak terlalu aktif sebetulnya. Dia bisa memproses dengan lebih baik lagi dan lebih tenang gitu. Dan jadinya dalam berusaha untuk menenangkan, ya udah pasti orang tua tuh nggak perlulah ikut kepancing marah, nggak perlu orang tua ini merasa aduh aku diabaikan ditinggalkan sama remajaku gitu ya, atau bahkan kadang-kadang orang tua tuh merasa aku gagal mendidik remajaku. Enggak, ini bukan tentang orang tuanya, ini tentang remaja yang memang sedang bertumbuh berkembang sangat pesat. Jadi ingat-ingat aja, orang tuanya tenang aja. Ingat bahwa remaja ini memang sedang mengalami problem besar dalam hidupnya dengan adanya perkembangan yang demikian pesat itu. Jadi sebagai orang tuanya, tenang aja, dampingilah. Kalau dia jadi lagi marah sama orang tuanya, jadilah bemper gitu ibaratnya. Ya. Nggak usahlah bemper itu kemudian justru menjadi tameng gitu. Dan kemudian malah perang-perangan akhirnya gitu ya dengan orang tua. Tapi jadilah bemper supaya remaja ini tenang. Dan ketika si remaja keluar rumah, itu memang dia sudah dalam posisi yang sudah lebih tenang, lebih nyaman dengan hidupnya lagi. Oke, baik. Nah, Mbak Dina ini sebagai profesional psikolog, kira-kira akhir-akhir ini nih Mbak Dina lagi dapat banyak konseling mengenai remaja dan orang tua tuh isunya tuh seperti apa nih? Terutama dalam hal mengenal si remaja ini, Emosi apakah tadi ya. emosi tadi. Nah, apakah ada nih karena kurang saling memahami nih antara orang tua dengan remaja dan remaja orang tua itu menimbulkan banyak masalah kesehatan mental, terutama dari remajanya. Nah, ini dia Mas Audi. Saya agak sedih sebetulnya ceritanya karena akhir-akhir ini cukup banyak remaja yang saya tangani itu dengan keluhan-keluhan self-harm atau menyakiti diri sendiri. Bentuknya bisa macam-macam. Ada yang misalnya berusaha untuk melukai dirinya, bisa dengan cutter atau silet. Ada pula yang misalnya kepala tuh dipukul-pukulkan ke tembok atau benda keras lainnya. Ada yang misalnya dengan mencubit atau menarik rambut dan lain sebagainya. Ada juga yang bentuknya tidak mau makan gitu, bukan karena diet,
tapi untuk usaha menyiksa dirinya gitu. Dan ada banyak sekali bentuk kekerasan yang lain. Dan ketika dicoba untuk digali, ada apa sih sampai si remaja ini mengalami kondisi-kondisi seperti itu? Beberapa di antaranya memang eh, menyebutkan alasan-alasan seperti ada dibully di sekolah atau ada pertengkaran dengan teman-temannya. Namun, ketika kita mencoba menggali lagi lebih dalam, bagaimana peran orang tua kamu ketika kamu mendapatkan masalah-masalah tersebut? Ternyata kita bisa mendapatkan bahwa remaja-remaja ini kemudian banyak sekali bertengkar dengan orang tuanya, tidak memiliki hubungan yang nyaman atau harmonis dengan orang tuanya, sehingga kemudian dia mencari pelarian di sekolah atau bahkan dia nggak punya tempat pelarian lagi. Dan buat dia, kesakitan itu sungguh nyata, sehingga dia seperti mencoba melukai dirinya dalam usaha membuat sakit itu lebih nyata. Dan terus terang memang ini memprihatinkan sekali Mas Audi. Karena berarti cukup banyak orang tua yang belum betul-betul memahami kliknya untuk bisa masuk supaya bisa benar-benar connect atau berkoneksi atau dekat dengan remajanya tuh kayak apa. Dan kayaknya memang benar banget nih topik sore ini, gimana caranya supaya betul-betul bisa memahami dan bisa berkoneksi dengan nyaman bersama si remaja. Oke baik. Itu sampai melakukan self harm itu berarti apakah em, masalah yang dialami oleh remaja tersebut merupakan masalah yang baru dialami pas masih remaja? Artinya lingkungan dia ada masalah dengan lingkungan sekitar seperti jadi bully di sekolah ataupun mungkin konflik dengan orang tua ya akibat kurangnya saling memahami. Atau sebenarnya itu masalah yang memang udah dari lama terus akhirnya meledak pas lagi dia masa remaja terutama pas emosinya tuh lagi nggak stabil. Hmm, ada yang memang baru munculnya di masa remaja dan itu sangat bisa dipahami karena tadi tuh perubahannya kan memang sangat cepat ya di usia remaja ini. Tapi ada juga memang ini adalah sebetulnya permasalahan lama yang dengan adanya perubahan-perubahan perkembangan di usia remaja, jadi kemudian kayak bom waktu gitu ya, yang langsung meledak gitu di usia remaja. Tuh. Dan kalau saya sih nggak selalu bilang gini, udah nggak usah terlalu cari siapa yang salah, masalahnya ada di mana. Kita lebih perlu itu untuk sekedar pemetaan, untuk bisa mencari solusinya. Jadi janganlah fokus pada ini siapa yang salah, kenapa begini, orang tuanya harusnya gimana gitu dan sebagainya. Tapi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh keluarga dengan anak remaja supaya seluruh anggota keluarganya bisa berrelasi dengan nyaman satu sama lain dan antara lain membuat si remaja ini juga bisa berkembang menjadi individu yang lebih sehat secara psikologis. Oke, baik. Nah, kalau gitu apa sih Mbak sebenarnya dampak positif dan juga dampak negatif jika misalkan kita ini sebagai pihak orang tuanya nih ya, itu memahami remaja dengan baik. Apa dampak positifnya saat nanti dia tumbuh menjadi dewasa dan apa dampak negatifnya kalau kita sebagai orang tua itu gagal memahami remaja ya dan yang terjadi malah itu berkonflik sampai menimbulkan masalah kesehatan mental. Apa yang terjadi pada anak remaja ini saat dia sudah beranjak usia dewasa, umur pertengahan 20 akhir 20 bahkan umur 30 sampai nanti dia orang tua lagi gitu, Mbak. Nah, menariknya ya Mas Audi, saya juga banyak sekali menemukan bahwa ketika kita menelusuri permasalahan besar pada orang dewasa, banyak di antaranya tuh yang munculnya di usia remaja. Contohnya, ketika ada pertengkaran di antara pasangan suami istri, lalu kemudian cerita yang kadang-kadang muncul ketika digali lebih lanjut adalah bagaimana mereka menghadapi bullying di masa remaja, atau bagaimana mereka kemudian teringat sesuatu yang terjadi pada orang tuanya ketika mereka sedang remaja. Misalnya orang tuanya yang bertengkar bertengkar terus gitu ya, membuat mereka tidak nyaman di rumah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bisa lebih mengenali remaja, sudah tentu remaja ini jadi apa orang tua jadi lebih tahu bagaimana menghadapinya dan berusaha untuk bisa melakukan pendekatan tersebut dengan lebih baik lagi.
remaja yang merasa dipahami, remaja yang merasa orang tuanya mendukung, dia akan bertumbuh berkembang sebagai orang dewasa nantinya yang tingkat kesehatan mentalnya juga lebih baik. Tuh. Sementara kalau misalnya orang tua karena ketidakpahamannya, karena malasnya untuk mempelajari perkembangan pada seorang remaja, ataupun dia memaksakan pendapatnya pada remaja-remaja, sebetulnya membuat remaja ini berisiko bukan hanya melakukan pertengkaran selama fase remaja, tapi juga ketika dia dewasa, ada banyak luka psikologis yang kemudian terus kayak terus ada gitu di dalam si individu ini gitu. Dan itu yang kemudian seringkali berdampak pada isu-isu lain. Seringkali masalah-masalah pada usia dewasa ternyata adalah sesuatu yang penyebabnya adalah di usia remaja antara si remaja dengan orang tuanya dan kebetulan tertrigger atau terpicu dengan suatu peristiwa di masa dewasanya gitu. Nah, jadi Mas Audi saya tuh sering mengingatkan untuk orang tua remaja. Memang orang tua itu perlu punya kayak keseimbangan antara dia menjadi seorang sahabat ya bagi remajanya atau dia juga bisa menjadi seorang orang tua gitu yang melakukan pengawasan, yang melakukan apa monitoring gitu ya apa yang terjadi sih sebetulnya. Gitu. Nah, tapi supaya eh, peran monitoring pengawasan ini bisa dilakukan dengan lebih nyaman untuk remaja, memang itu perlu didiskusikan secara transparan antara orang tua dengan remajanya. Dan kemudian buatlah kesepakatan bersama hal-hal apa yang perlu dilakukan baik oleh remaja atau orang tuanya termasuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, kalau remaja sekarang kebanyakan main HP, itu nggak sih Mas gitu ya, scrolling-scrolling, terus main game, apa sosmed dan lain sebagainya. Kira-kira kesepakatannya apa? Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu remaja yang terus-menerus main HP? Atau apa sebaliknya yang remaja perlu lakukan supaya orang tuanya juga bisa tahu kapan si remaja ini butuh bantuan, misalnya seperti itu. Nah, ini nyambung juga ya dengan salah satu pertanyaan dari Sobat Sehat yang baru aja masuk dari Winnie underscore Muhayati. Apakah ada dampak buruk pola asuh strict parent untuk usia remaja awal? Strict parent ya, bahasa kekinian banget ya. Yaitu dampak buruk bagi remajanya pada saat dia remaja dan dampak buruknya untuk jangka panjang saat dia dewasa. Ini seperti apa? Hmm, oke. Jadi sebenarnya ya ketika orang tua terlalu strict atau terlalu kaku, apalagi ketika kekakuan tersebut dikombinasikan dengan adanya hukuman-hukuman, adanya pembatasan berlebihan buat si remaja, remaja ini kan cenderung jadi tidak terlalu percaya diri. Gitu ya, dia merasa bahwa dirinya tuh adalah orang buruk sampai harus dihukum, sampai harus dibatasi, sampai tidak dipercaya oleh orang tua. Dan ini yang kemudian menjadi konsep diri dia. Oh, saya ini orang yang buruk, orang yang tidak bisa dipercaya. Dan kemudian dia mungkin jadi mengembangkan rasa sulit percaya pada orang lain. Kemudian dia juga jadinya kalau dalam proses dia bekerja atau dia belajar, itu dia nggak bisa mengeluarkan sisi-sisi paling optimal dari dirinya karena buat dia, ah udahlah, kan emang saya orangnya jelek, buat saya dihukum, biasanya saya diomelin dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau misalnya di usia remajanya dia udah nggak optimal, seringkali kan kemudian dia tidak bisa mencapai misalnya level pendidikan yang lebih tinggi atau katakanlah level misalnya dia dari SMA udah nilainya juga kurang oke gitu. Nah, mungkin dia tidak bisa mendapatkan pendidikan universitas yang baik karena nilainya yang kurang baik. Dan kemudian karena pendidikan di level universitas tidak baik, kemudian kadang-kadang juga berdampak pada proses dia mendapatkan pekerjaan, hasilan dan lain sebagainya. Sehingga jadi tidak optimal nih gitu apa yang dia dapatkan. Nah, itu baru dari sisi tentang bagaimana
pencapaian akademis ataupun pekerjaan nantinya. Jangan lupa bahwa remaja yang juga terlalu banyak dibatasi, dihukum, dan lain sebagainya, seringkali juga mengalami trauma-trauma yang kemudian berdampak pada perkembangan sosio-emosionalnya. Artinya, dia ini jadi orang yang lebih mudah untuk terpicu marah, terpicu untuk melakukan hal-hal buruk, atau bahkan terpicu mengalami berbagai macam masalah gangguan mental gitu. Dan ini tentunya ketika dia sampai mengalami masalah-masalah kejiwaan atau gangguan mental tersebut juga mengurangi optimalnya dia dalam berkarya di masyarakat gitu. Jadi memang akhirnya banyak sekali dampak. Sehingga yang paling disarankan memang bentuk parenting atau pengasuhan yang moderat, dan dalam versi remaja yang disebut pengasuhan moderat ini eh, sungguhnya menyeimbangkan antara jadi sahabat sama jadi itu tadi ya, orang yang bisa memonitor, bisa mengawasi dan lain sebagainya, dan tentunya juga memperbanyak diskusi-diskusi sebetulnya sehingga remaja ini betul-betul merasa didengarkan, merasa dipahami, dia paham kenapa dia dibatasi, dia juga punya motivasi untuk mengikuti batasan-batasan tersebut karena itu disepakati bersama dengan dia. Gitu. Jika itu bisa tercapai, sesungguhnya orang tua akan merasa lebih aman melepas remajanya, dan remajanya juga akan tahu saya dipercaya orang tua saya jadi harus menjaga kepercayaan tersebut. Nah, itu biasanya fenomena stick parent tuh mungkin kayak gini dok ya. Mungkin kayak gini mbak ya kalau misalkan saya Hmm. pahami ini mbak. Karena dulu si orang tuanya itu dulu pas remaja tuh ya dia mungkin digituin juga sama orang tuanya gitu kan. Ah dulu saya digituin juga sama orang tua saya mah kuat-kuat aja tuh, nggak mewek, nggak nangis, nggak curhat media sosial gitu. Kenapa sih anak zaman sekarang tuh mentalnya lemah banget gitu. Nah akhirnya kayak gitu karena ya memaksakan itu. Terus ya itu memikirkan bahwa tadi kan kita perlu menerapkan model parenting yang moderat gitu. Malah jadi kepikirannya kayak kenapa sih ribet amat parenting zaman sekarang? Kayaknya dulu zaman saya remaja nggak kayak gitu deh. Nah, itu refer kayak gitu, Mbak. Itu bagaimana tuh, Mbak? Dalam orang tua Iya, tuh menyikapi hal seperti ini, Mbak, supaya dia tuh ya mau bisa pikiran lebih terbuka lah gitu kan. iya, iya. Yang kadang-kadang suka dilupakan oleh orang tua ya atau orang dewasa itu adalah sesuatu yang terjadi belasan atau bahkan puluhan tahun yang lalu gitu ya, karena itu memang sudah berlalu sehingga mungkin kita sudah menangkap oh itu baik-baik saja, oh itu oke-oke saja, sementara ketika itu betul-betul dijalani sangat mungkin sebetulnya masalahnya berat. Kayak misalnya nih beberapa orang tuanya remaja yang cerita gitu ya ke saya, terus kemudian dia misalnya menemukan diary dia di masa dia remaja, kan zaman dulu tuh banyak ya yang nulis diary kan gitu. Terus dia bilang gini, saya juga baru ngeh ya waktu saya nulis diary itu, gila ya hidup saya kok masalah banget gitu. Padahal tuh saya sekarang merasanya tuh baik-baik aja gitu. Nah itu tuh menunjukkan bahwa ketika sedang dilewati ya emang sulit gitu, tapi ketika itu sudah berlalu mungkin memang terasa lebih mudah, kita bisa lebih memahami apa oh iya maknanya, atau apa pokoknya udah oke lah gitu ya, udah berlalu gitu. Nah jadi eh, justru itu, jangan mengecilkan pengalaman remaja kita karena mungkin itu kecil buat kita, tapi itu tidak kecil buat mereka yang sedang mengalaminya, gitu ya. Hmm. Bahwa baju yang tadinya cukup tiba-tiba sekarang jadi naik gitu ya, kelihatan pusarnya, itu buat kita ya udah sih beli aja lagi gitu ya, atau kan bisa dijahit bawahnya gitu. Tapi buat remaja ini nggak bisa, saya udah nggak suka lagi, udah nggak nyaman lagi. Kenapa saya berubah? Kenapa saya begini gitu dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hal besar. Empatilah ya sebagai orang dewasa. Karena kita sudah melewati, justru kita perlu menunjukkan empati kita. Gitu. Hmm. Nggak bisa kita tuh kemudian memberikan penghakiman atau judgement dengan hanya ada pengalaman kita. Hmm. Oke, baik. Nah, ini mungkin bisa Mbak Nina jawab secara singkat aja ya, dan mungkin ini bisa juga jadi penutupnya nih tentang ada dua pertanyaan yang
ini modelannya sama nih, Mbak. Jadi dari WLDR_wu, anak saya umur 15 tahun. Gimana tipsnya agar anak tidak harus ikut-ikut temennya? Yang kedua dari Firza Ahmad. Izin bertanya, bagaimana menyikapi anak remaja yang hanya mau belajar mata pelajaran yang mereka mau aja? Apakah orang tua harus memaksa atau biarkan saja sesuai minat dan bakatnya, Dok? Hmm, eh, oke. Jadi untuk yang ikut-ikutan temannya, kenapa sih remaja suka ikut-ikutan temannya? Salah satu jawabannya adalah karena dia belum tahu hal apa yang baik dari dirinya. Dia belum betul-betul yakin hal apa yang bisa dia banggakan. Jadi kalau kita nggak kepingin remaja kita hanya ikut-ikutan temannya, selalu ingatkan hal-hal baik apa yang dia punya yang nggak perlulah dia ikut-ikutan teman karena dia emang udah keren banget sesungguhnya. Itu kadang-kadang orang tua suka sulit menemukan, ah, anak saya keren di mana? Kayaknya dia kurang ini, kurang ini, kurang ini gitu ya. Nah, kalau dia merasa terus-terus kurang, ya dia akan mencoba mengikuti yang lebih keren kan. Jadi cobalah cari sesuatu yang emang benar-benar udah keren gitu dari si anaknya. Dan kalau misalnya hanya mau belajar yang disukai, hanya mau main dengan teman yang menurut dia oke, hanya pokoknya pilih-pilih banget gitu ya. Nah, bagaimanapun namanya hidup itu seringkali juga nggak bisa pilih. Remaja ini bisa diajak diskusi. Kalau misalnya dia tidak mau eh, mempelajari pelajaran yang dia nggak suka, kira-kira buat dia efek bagusnya apa? Nah, efek buruknya apa gitu. Dan sementara sebaliknya, kalau cuma menguasai pelajaran yang dia suka aja, efek baiknya apa, efek buruknya apa. Kadang-kadang remaja memang memberikan jawaban-jawaban yang menurut orang dewasa tuh nggak masuk akal. Nggak apa-apa, santai aja, terima aja. Kita dulu begitu juga kok pada saat kita remaja gitu. Jadi em, sabar aja, cari pertanyaan lain, cari angle lain untuk diskusi supaya dia kemudian bisa paham bahwa rugi loh kalau hidup tuh terlalu pilih-pilih. Malah lebih untung kalau misalnya dia mau terbuka pada begitu banyak hal. Dan ini udah bukan waktunya kita memberi nasihat sayangnya ketika anak sudah remaja. Tapi dengan adanya pengalaman-pengalaman hidup orang lain yang bisa dia amati sendiri, yang bisa memberikan ide kepada dirinya, oh saya harusnya kalau kalau saya melakukan begini, oh ternyata saya bisa ngajak si orang itu. Tapi kalau saya melakukan ini kayak sana, kayaknya buat saya untungan yang sana, gitu misalnya. Itu justru akan meningkatkan motivasi gitu buat dia. Oke, baik. Oke, ini sebenarnya pembicaraannya sangat menarik ya kalau ngomongin soal remaja, tapi kita hanya diberikan waktu 30 menit, jadi kita sudah melewati waktu sebenarnya. Dan untuk menutup talk show kita pada sore hari ini, Mbak Nina boleh untuk memberikan closing statement dan juga pesan-pesan sehat untuk sobat sehat semuanya. Silahkan, Mbak. Oke, saya ingin ingetin nih, sobat sehat nih, Mas Audi ya, bahwa remaja itu bukan anak. Dia tuh individu yang sedang belajar jadi orang dewasa dan akan segera jadi orang dewasa. Dia tuh si remaja ini punya perkembangan yang unik dan ini yang perlu dipahami oleh orang tuanya. Karena unik, ya tentu saja untuk mendekatinya perlu berbeda dibandingkan ketika mendekati sebagai seorang anak. Oleh karena itu, orang tua perlu belajar banget menjadi orang tua bagi remaja. Jadi bukan sekedar orang tua buat anak-anak. Ini orang tua remaja tuh beda loh dengan orang tua buat anak-anak. Dan nanti beda lagi ketika orang tua untuk anak dewasa. Gitu. Dan selalu ingat, connect before correct. Dekati dulu ya sebelum berusaha mengoreksi. Hmm. Oke, ingat ya, sobat sehat ya, connect before correct. Oke, terima kasih Mbak Nina sekali lagi sudah hadir di talk show Sehat Sehat bersama Radio Kesehatan sore hari ini. Semoga sehat selalu Mbak Nina dan semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya Mbak. Sama-sama terima kasih banyak Mas Audi. Terima kasih kesempatannya. Semoga juga jadi manfaat buat sobat sehat semua. Oke, baik. Terima kasih untuk sobat sehat yang sudah menyaksikan melalui live Instagram maupun siaran ulangnya di YouTube Kementerian Kesehatan dan juga mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Kesehatan dan juga radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan kita akan bertemu lagi di program-program talk show Radio Kesehatan lainnya. Saya Dora Mantio pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.